Jadi kalau Rasulullah sebagai pohon itu pohon yang sifatnya ramah, tamah, rahmatan alamin, nah, semestinya yang mengaku keturunannya atau buahnya harusnya menampilkan ajaran Rasulullah yang ramah, bukannya marah-marah dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang terjadi oleh kalangan oknum, ya kita sebut oknum lah, oknum Ba'alawi, muasal Yaman atau para habaib ini, ternyata apabila mereka semuanya itu baik-baik saja, tidak perlu ada huru hara seperti ini. Tapi ketika di antara oknum-oknum tersebut mengaku zuriat Nabi, tapi kemudian akan nasabnya tersebut menjadi sombong, rasis, merendahkan yang lain, persekusi, gawir, mengkapitalisasi umat. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, perendahannya pun juga nggak main-main. Jadi ada merendahkan keluarga, misalkan Wali Songo, yang mana Wali Songo ini berjasa besar dalam penyebaran atau penyebar luasan dakwah Islam di Nusantara, bahkan menurunkan para para pahlawan nasional, para tokoh seperti pendiri Ormas Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan, dan juga para ulama, para kiai, banyak para pahlawan, bahkan para pemimpin-pemimpin itu banyak yang terkenal Wali Songo. Nah, itu misalkan difitnah Wali Songo itu tidak punya anak cucu, tidak punya keturunan, gitu. Dan juga perendahan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, padahal beliau itu sendiri adalah, kalau wali itu pangkatnya sultannya para wali, dan dalam sejarah beliau ini justru guru dalam sanad keilmuan daripada leluhur mereka. Tapi kalangan Ba'alawi ini malahan merendahkan makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai di bawah makom daripada leluhur mereka Muhammad Faqih Muqaddam. Padahal Muhammad Faqih Muqaddam ini adalah murid sanadnya daripada Syekh Abu Madian, di mana Syekh Abu Madian juga murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu direndahkan seakan-akan kewalian di bawah daripada leluhur mereka. Berarti ini mohon sewu dalil adab, karena merendahkan derajat daripada guru leluhurnya sendiri, yang sebenarnya itu tidak perlu lah, tidak perlu untuk diomongkan. Kalau diyakini sepihak silakan, tapi kalau disampaikan ke berjamaahnya itu kurang pas, karena malah membuat perpecahan di antara Islam. Karena kan juga pengikutnya Syekh Abdul Qadir juga banyak. Dan juga ada doktrin-doktrin juga nih Pak, bahwasanya berguru kepada satu habib yang bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Nah, ini kan sudah merendahkan para kiai-kiai, para ulama Nusantara. Nah, sehingga ini sebenarnya keyakinan-keyakinan seperti ini membuat keruh dan bisa membuat konflik dan kegaduhan di masyarakat. Nah, kadang-kadang oknum-oknum tertentu pun juga menghina kepala negara tuh berani di publik gitu. Nah, kalau tokoh-tokoh sekelas kepala negara, para kiai, para Sultanul Aulia saja mereka berani rendahkan, bagaimana sikap mereka kepada yang selain itu, yang di bawah-bawah para ulama ini, yang rakyat pribumi biasa, itu bisa lebih direndahkan dan dieksploitasi sekali gitu. Dan sehingga, tetapi sayangnya banyak di kalangan bangsa atau masyarakat kita itu karena husnuzon, karena melihat dari penampilan mereka masih seperti Arab dan yakini, karena bangsa Indonesia ini pada dasarnya ramah tamah dan rendah hati, baik sangka. Nah, itu yang kemudian malahan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut. Padahal jangan salah, kaum pribumi bangsa kita ini keturunan mulia, keturunan para raja, keturunan para wali, keturunan bahkan Nabi Ibrahim pun juga itu menurunkan para bangsa kita yang pribumi, baik dari jalur Nabi Ismail maupun dari istri Keturah. Jadi arti kata, bangsa pribumi kita ini bukan bangsa yang rendah, bukan bangsa yang bisa direndahkan, dianggap bodoh dan lain sebagainya, tidak. Bangsa kita ini adalah bangsa yang rendah hati, yang Allah berjanji barang siapa yang merendahkan dirinya akan mengangkat derajatnya, tapi bukan buat direndahkan oleh sesama manusia. Nah, kita sudah mengalami lah namanya masa penjajahan ratusan tahun, dan kita dalam pembukaan dan berdasarkan founding father kita sudah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, sekarang sudah saatnya kita bukan lagi di pintu gerbang, tapi masuk ke dalam pintu gerbang tersebut. Sudah saatnya kita ini merdeka, lepas dari belenggu penjajahan, dari kebodohan, kemiskinan, bahkan dari belenggu doktrin penjajahan kultural dan spiritual yang mengaku sebagai cucu Nabi. Karena ternyata mereka-mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi ini, dalam pengkajian Kiai Bani Usman ini belum terbukti secara ilmiah dari kajian kitab nasab, dan bahkan dari pakar genetik sekalipun juga belum, nggak terbukti. Nah, sehingga
apabila mereka ini terus meneruskan kezaliman mereka, ya mungkin kami akan berkonsultasi dengan pihak hukum, apakah bisa ini ditempuh secara jalur hukum. Karena apabila ditempuh secara jalur hukum, ini insya Allah bisa diadu kebuktian di depan masyarakat, di depan publik. Silakan di depan hukum ini ada pakar genetik dan juga ada pakar ilmu nasab. Ini bisa dibuka di depan hukum sebagai suatu kepastian hukum, sehingga mereka tidak lagi bisa untuk klaim seenaknya saja, sombong, rasis, zalim, dan merendahkan bangsa kita. Jadi intinya kita pada dasarnya terus bergerak. Pada dasarnya tidak hanya bukan berangkat dari ada fitnah-fitnah kepada kami, bahwasanya kami itu dianggapnya iri, dengki, apalagi fitnah. Terus tadi juga karena kami keluarga Wali Songo dianggapnya ini masalah rebutan nasab gitu. Padahal tidak seperti itu. Hanya saja karena keluarga Wali Songo ini kami juga meyakini memiliki sisa yang bersambung, kami mungkin berani mewakili saja. Karena mungkin kalau kami nggak bergerak, mungkin masyarakat dulu belum berani gitu Gus, khawatir takut kualat. Tapi kalau kita sama-sama bergerak, nah ini nggak perlu takut kualat lagi, karena insya Allah sudah ada namanya pengkajian ilmiah, dan juga pergerakan ini ibaratnya bagaikan lidi ya. Lidi itu kalau kita bergerak sendiri-sendiri mudah sekali dipatahkan. Tapi sadarilah, kita bergerak bukan demi kepentingan diri pribadi, bukan hanya sekedar demi keluarga Wali Songo saja, tapi demi bangsa Indonesia, supaya bangsa kita ini bisa merdeka di negeri sendiri, jangan mau diperbudak oleh bangsa keturunan bangsa lain ya, meskipun pada dasarnya mereka pun juga sudah menjadi bagian daripada bangsa Indonesia, sudah sama-sama sebagai saudara seiman Islam. Nah, tapi gerakan kita ini justru karena gerakan cinta, bukan gerakan kebencian. Karena dalam Islam itu apabila kita cinta, misalkan kepada anak kita cinta, kita sayang, kalau berbuat salah ya mesti kita ingatkan, mesti kita sadarkan, bukannya dibiarkan salah begitu saja. Karena kan ada watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Jadi kita harus mengingatkan dalam kebenaran, dan apabila kepada yang ya dalam kesabaran. Dan sabar itu juga harus sabar dalam terus-menerus memperjuangkan kebenaran. Jadi dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan ini kita harus terus-menerus sabar. Sebagaimana filosofi di alam ini, air yang tetesannya kecil, tapi kalau terus-menerus itu dapat menghancurkan sebuah batu. Sedangkan kalau disiram dengan air yang besar, batu itu hanya sekedar basah dan hanya sekedar bergeser dari tempatnya, tapi tidak akan hancur. Tapi dengan gerakan yang sabar, konsisten, terus-menerus, meskipun itu sifatnya kecil, bagikan tetesan air, tapi bisa menghancurkan dan melubangi sebuah batu. Nah, begitu juga perjuangan kita ini yang tadinya mungkin awalnya dari keluarga Wali Songo saja atau Kiai saja, tapi ini kita ajak bukan sekedar masalah adu nasab, tapi ini masalah bangsa. Dan kita harus menempuhnya dengan perjuangan yang terus-menerus dan bersama-sama. Nah, dengan gerakan kebersamaan ini, meskipun mereka sudah menjadi kekuatan yang besar, sudah ada yang menjadi pejabat tinggi dan lain sebagainya, tapi gerakan kebangsaan dari bawah yang meskipun sepertinya lemah, tapi bagaikan lidi. Kalau gerakannya seorang diri mungkin gampang dipatahkan, tapi kalau kita bersatu, bergabung, terikat dengan satu ikatan kesadaran, ini merupakan perjuangan kebersamaan demi bangsa, tidak akan mudah untuk dipatahkan kalau sudah diikat dengan kebersamaan. Nah, demikian pula Kiai Ibn Usman ini sifatnya pelopor dalam pemerjuangan ini, tapi beliau juga tidak bisa berjuang sendirian. Perlu kita dukung bersama-sama, dan bahwasanya perjuangan beliau ini bukan hanya demi dirinya saja, bukan hanya demi keluarga Wali Songo saja, bukan hanya demi NU di mana beliau sebagai ulama NU saja, tapi demi kemaslahatan bangsa, supaya bangsa ini tidak lagi dibodohi, tidak lagi dipengaruhi oleh oknum-oknum yang mengaku zuriat Nabi, kemudian seenaknya untuk melecehkan bangsa kita, merendahkan bangsa kita, dan juga ada hal-hal yang sudah melanggar hukum. Nah, karena pelanggaran hukum tersebut, Pak, kami juga sudah ada upaya untuk menempuh jalur hukum dengan melapor pidanakan tuh saudara Bahar bin Smith. Jadi Bahar bin Smith ini yang awal mula ketika Kiai Ibn Usman menggelontorkan itu kajian ilmiah, dia bukannya membalas atau mengcounter dengan kajian ilmiah, tapi malahan dengan fitnah, di mana dia dengan emosional memfitnah bahwasanya Wali Songo itu tidak ada anak cucu keturunannya.
Nah, ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dan kegaduhan, sehingga kami sudah melaporkan pidana atas kasus beliau tersebut. Dan ada juga fitnah-fitnah kepada kami, yang memfitnah nasab kami juga ada, dan itu kami tempuh jalur hukum juga, karena untuk memberikan pelajaran ke masyarakat bahwasanya apabila kita merasa di jalur yang benar, ya kita harus tempuhnya sesuai dengan rel kebenaran sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi misalkan andai kata nih Habaib, misalkan ada yang merasa difitnah dengan kajian-kajian kita, ya silakan. Kalau misalkan merasa difitnah, silakan pidanakan atau tuntut saya atau Kiai Usman. Insya Allah kami siap mempertanggungjawabkan di depan hukum. Karena apabila ada tuntutan kepada kami, misalkan kami dianggap menyebarkan berita bohong, misalkan, ya silakan kita buktikan saja bersama-sama di pengadilan. Kita bisa undang saksi pakar dari pakar ilmu nasab maupun saksi pakar genetik. Karena masalah ini sudah diteliti oleh pakar genetik dalam dan luar negeri, sehingga kami siap menyampaikan kebenaran ini. Karena kebenaran ini bukan harus ditutupi lagi, tapi sudah harus diungkap ke publik supaya publik atau masyarakat ini tidak lagi terbodohi atau terlecehkan atau ya dirugikan. Karena banyaklah kasus-kasus yang menimpa, termasuk kasus rasis. Mereka merasa sebagai keseluruhan yang asli, garis kaki, kemudian ada yang merasa tidak sekufu apabila wanitanya dinikahi oleh kalangan bangsa kita, dan pernikahan tersebut dipaksa untuk diceraikan, dipersekusi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Tapi selama ini juga banyak yang bebas dari jalur hukum, karena banyak juga masyarakat kita yang tidak mau melapor karena takut kualat.